Halo teman-teman semua, pernah kepikiran nggak sih sebagai mahasiswa ilmu komputer, skill coding, desain UI UX, atau project management yang kalian pelajarin itu bisa dipakai buat sesuatu yang lebih dari sekedar tugas kuliah atau buat nambah-nambahin portofolio? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin persis soal itu. Gimana caranya mengubah keahlian teknis kalian jadi sebuah pelayanan rohani yang benar-benar nyata dan berdampak di kampus. Oke, jadi ini dia nih roadmap kita. Kita mulai dari kenapa skill kalian itu penting banget, terus kita lanjut ke ide-ide proyek yang konkret, abis itu kita bedah langkah-langkah praktisnya, hati di baliknya, dan terakhir ada ajakan khusus buat kalian. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama. Yuk kita lihat dulu peluang super besar yang sebenarnya ada di depan mata kita di dunia digital kampus kita sendiri. Coba deh kita lihat sekeliling. Dunia tuh sekarang geraknya cepet banget kan? Apalagi di kampus. Kelas online, daftar kepanitiaan online, bahkan ngobrol sama teman-teman juga seringnya di platform digital. Ini udah jadi ya semacam alun-alun baru tempat orang-orang berkumpul. Nah, pertanyaannya jadi begini, gimana kalau pelayanan rohani juga bisa hadir di situ? Dalam format yang sama, relevannya, yang nyambung sama kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, kita nggak cuma nunggu mereka datang, tapi kita yang menjemput mereka di dunia digital. Dan disinilah peran kalian sebagai mahasiswa ilmu komputer jadi super unik. Kalian itu punya senjata khusus, kemampuan buat ngubah ide jadi solusi digital yang beneran jalan. Ini bukan cuma skill biasa loh, ini anugerah yang pas banget buat ngejawab tantangan zaman sekarang. Kalau kita lihat dari sisi rohani, ini nyambung banget sama apa yang tertulis di 1 Petrus 4:10. Di situ dibilang, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi, ya skill coding kalian, kemampuan desain kalian, itu semua adalah karunia yang bisa dan seharusnya dipakai untuk melayani orang lain. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Jadi, apa yang bisa kita bikin? Yuk kita lihat beberapa contoh konkretnya. Nah, ini dia beberapa idenya. Coba bayangin deh, kita bisa bikin website komunitas buat persekutuan. Atau mungkin aplikasi renungan harian simpel yang bisa diinstal di HP. Bisa juga loh bikin bot doa di Telegram atau WA, sistem mentor digital, sampai platform donasi online. Ini semua bukan cuma hayalan, tapi proyek-proyek yang beneran bisa kalian eksekusi. Dan yang paling penting, landasannya jelas banget. Seperti kata 1 Korintus 10 ayat 31, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini artinya, setiap baris kode yang kalian tulis, setiap desain yang kalian buat, itu bisa jadi bentuk ibadah. Keren kan? Oke, idenya udah dapet, inspirasinya juga. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya? Nah, sekarang kita bakal bedah rencana praktisnya step by step. Sebenarnya ada 3 langkah kunci yang bisa kita ikutin. Pertama, mulai dari masalah yang nyata di sekitar kita. Kedua, jangan sendirian, bentuk tim pelayanan digital. Dan ketiga, manfaatin tools kolaborasi yang udah ada. 3 langkah ini bisa ngubah konsep di kepala jadi sesuatu yang nyata. Ngomongin soal tim, ini mirip banget kayak di dunia software development. Kita butuh peran yang beda-beda. Ada koordinatornya, jelas ada developernya, baik front-end maupun back-end. Terus butuh desainer UI UX, kreator konten, QA atau tester, dan yang nggak kalah penting ada mentor rohani yang jagain hatinya proyek ini. Prinsip ini juga Alkitabiah loh. Amsal 15:22 bilang, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Intinya, proyek hebat itu lahir dari kerja bareng, bukan kerja sendirian. Dan buat alat bantunya, wah ini sih makanan kalian sehari-hari. Buat kolaborasi kode, ya pakai GitHub. Buat atur kerjaan, bisa pakai Trello atau Notion. Desain visualnya, ada Figma atau Canva. Rapat tim, tinggal pakai Google Meet atau Discord. Jadi, nggak perlu belajar hal baru. Tinggal pakai yang udah jago aja. Oke, ide udah ada, tim udah kebentuk, tools juga siap. Tapi ada satu hal yang super penting sebelum kita lanjut. Kita harus fokus sama hati di balik kode yang kita tulis. Karena teknologi itu cuma alat kan, yang paling penting itu motivasinya. Gimana cara jagain hatinya? Ada beberapa praktik simpel yang bisa kita lakuin. Misalnya, selalu mulai rapat dengan doa, adain refleksi rohani mingguan bareng tim, dan secara rutin, evaluasi dampak spiritual dari proyek kita, bukan cuma dampak teknisnya.
Jadi pertanyaannya bukan cuma apakah aplikasinya bebas bug, tapi lebih ke apakah proyek ini beneran ngebawa orang lebih dekat sama Tuhan, atau apakah tim kita sendiri bertumbuh dalam kasih dan karakter selama ngerjain ini. Nah, itu dia ukuran sukses yang sesungguhnya. Dan ini semua kembali ke dasar yang satu ini. Dari Kolose 3:17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Ini jadi pengingat buat kita, kalau setiap usaha kita, setiap baris kode, tujuannya cuma satu, untuk Dia. Oke, kita udah bahas panjang lebar. Jadi, so what? Apa artinya semua ini buat kalian? Sekarang, di posisi kalian sebagai mahasiswa. Kalian itu sebenarnya berdiri di sebuah persimpangan yang unik banget. Di satu sisi ada logika, kode, dan algoritma. Di sisi lain ada iman, kasih, dan pelayanan. Dan kalian punya kesempatan buat nyatuin keduanya. Ini bukan cuma sekedar ide bagus atau saran ya. Efesus 2 ayat 10 bilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya, skill yang kalian punya itu bukan kebetulan. Kalian dirancang khusus untuk melakukan pekerjaan baik lewat keahlian itu. Pelayanan itu nggak harus nunggu jadi pendeta atau misionaris. Pelayanan bisa dimulai dari hal yang paling dekat sama kalian sekarang. Iya, dari baris kode yang kalian tulis, dari UI yang kalian desain, dan dari tim kecil yang kalian bentuk hari ini. Nggak perlu nunggu lulus, nggak perlu nunggu merasa siap, kesempatannya itu sekarang dengan apa yang kalian punya. Jadi, tantangannya kembali ke kalian. Lewat kolaborasi digital yang berdampak, kita bisa ikut membangun kerajaannya. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan kalian bangun?